Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Syamo. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Destriani dari PMR Wira SMA Negeri 10 Purworejo, nomor undi 4. Teman-teman, kalian pastinya sudah tidak asing lagi nih dengan apa yang namanya gender, ya enggak? Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa sih itu gender. Cara mudahnya nih, gender itu yang membedakan laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya lagi, gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat dan membedakan maskulinitas dan femininitas. Karakteristik tersebut dapat berupa jenis kelamin, hal yang ditentukan jenis kelamin, atau identitas gender. Lalu, bagaimana sih cara kita agar bisa membedakannya? Yang pertama, dengan mengetahui proses menuju remaja. Untuk anak laki-laki, dia akan mengalami apa yang namanya mimpi basah. Saat itu, tubuh remaja laki-laki mulai memproduksi hormon testosteron yang akan memproduksi sperma. Sedangkan untuk anak perempuan, dia akan mengalami apa yang namanya menstruasi. Cara yang kedua yaitu dengan mengetahui perubahan fisik yang terjadi. Yang pertama, untuk anak laki-laki, dia akan tumbuh jakun di lehernya. Sedangkan untuk anak perempuan, dia tidak akan tumbuh jakun di lehernya. Kenapa? Sebenarnya jakun terdapat baik pada laki-laki ataupun perempuan. Namun, produksi hormon testosteron yang lebih tinggi pada laki-laki menyebabkan jakun anak laki-laki akan terlihat dan menonjol. Sebaliknya nih, kalau tadi laki-laki akan tumbuh jakun, kalau yang ini laki-laki tidak akan tumbuh payudara, sedangkan perempuan akan tumbuh payudara. Pada perempuan, hormon estrogen dan progesteron akan dilepaskan pada masa pubertas. Hal ini yang menyebabkan kenapa payudara pada perempuan akan tumbuh besar. Selanjutnya yaitu perbedaan suara. Suara anak laki-laki akan membesar. Hal ini disebabkan karena bertambahnya hormon testosteron yang memicu pertumbuhan laring. Laring anak laki-laki akan tumbuh jadi besar saat mereka beranjak dewasa. Sedangkan suara pada perempuan akan melengking. Pada masa pubertas, perempuan lebih banyak memproduksi hormon estrogen. Hormon itu juga membuat ukuran laring lebih besar, namun tidak sebesar laki-laki, sehingga menyebabkan suara cenderung melengking. Selanjutnya, pada laki-laki akan tumbuh kumis dan jenggot, sedangkan pada perempuan dia tidak akan tumbuh kumis dan jenggot. Pada masa anak-anak, baik laki-laki dan perempuan memiliki bulu-bulu halus yang bernama rambut velus. Ketika memasuki masa pubertas, terjadi perubahan pada hormon androgen yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Perubahan itulah yang menyebabkan rambut-rambut halus tersebut menebal dan menghitam. Dan yang terakhir adalah dada laki-laki akan membesar, sedangkan yang terjadi pada perempuan yaitu pinggulnya akan lebar. Nah teman-teman, cara yang ketiga yaitu dengan mengetahui sifat laki-laki dan mengetahui sifat perempuan. Yang pertama, dalam mengambil keputusan, laki-laki akan menggunakan logikanya saat mengambil keputusan. Berbeda dengan perempuan, dia akan menggunakan perasaannya saat mengambil keputusan. Yang kedua, laki-laki biasanya akan memendam emosinya. Hal itu untuk membuat dirinya terhindar dari pernyataan lemah. Akibatnya, saat mereka sedang menghadapi masalah, mereka cenderung tidak akan menceritakannya kepada orang lain. Berbeda juga nih dengan perempuan. Perempuan akan mengungkapkan emosinya dengan cara menangis atau bahkan menceritakannya kepada orang lain.
Dan yang ketiga, yaitu laki-laki mempunyai jiwa yang tegas dan kuat. Hal ini dikarenakan nantinya mereka akan menjadi tulang punggung keluarga dan bertanggung jawab atas keluarganya. Untuk perempuan, dia memiliki jiwa yang lemah lembut dan sensitif terhadap perasaannya. Nah, teman-teman, lantas apakah hanya laki-laki saja yang mempunyai sifat maskulin dan hanya perempuan saja yang mempunyai sifat feminim? Ada laki-laki yang mempunyai sifat seperti perempuan, seperti sifatnya yang lemah lembut, mudah terbawa perasaan, atau bahkan tingkah lakunya seperti perempuan. Ada juga loh perempuan yang sifatnya seperti laki-laki. Biasanya kita sebut dengan nama perempuan tomboy. Kok bisa terjadi sih? Hal ini bisa terjadi kemungkinan karena cara didik orang tua yang kurang tepat. Pada sejatinya, laki-laki dan perempuan itu sama saja. Mereka mempunyai sifat feminim dan maskulin. Hanya saja, kecenderungan yang dimiliki setiap anak itu yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan tadi yaitu bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tentunya laki-laki dan perempuan itu mempunyai perbedaan. Sebagai manusia, hendaknya kita saling menghargai dan menghormati perbedaan itu. Jadilah manusia yang senantiasa bersyukur. Yuk teman-teman, syukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan cara bertindak dan berperilaku sesuai dengan kodratnya. Oke teman-teman, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan tadi dapat menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan, baik kata ataupun perbuatan. Ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya ya. Saya Anissa Destriani mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Siamo, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.